Latar Beres. belakang konflik Sejarah. pada awal abad ke-19, Kesultanan Yogyakarta berada di bawah kendali kolonial Belanda yang semakin menguasai wilayah Jawa. Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan berbagai kebijakan yang menekan rakyat, seperti pajak tinggi dan perampasan tanah rakyat. Tanah milik keluarga pangeran Diponegoro juga menjadi korban perampasan untuk pembangunan jalan oleh Belanda, yang memicu kemarahan Diponegoro. Awal pemberontakan tahun 1825. Pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro merasa kebijakan-kebijakan Belanda tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga merusak adat dan agama Islam. Ketidakadilan ini memicu Diponegoro untuk memulai pemberontakan dengan dukungan rakyat, terutama petani dan ulama. Diponegoro memproklamasikan perang terhadap Belanda. Perang ini kemudian dikenal sebagai Perang Jawa. Strategi gerilya Diponegoro dan pasukannya menerapkan strategi gerilya, memanfaatkan medan pegunungan dan hutan di Jawa. Dengan mobilitas yang tinggi, pasukan Diponegoro berhasil melancarkan serangan-serangan mendadak terhadap pos-pos Belanda. Para pendukung Diponegoro yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat semakin memperkuat perlawanan, termasuk ulama dan santri. Belanda merespons awalnya. Belanda meremehkan kekuatan pasukan Diponegoro. Namun, setelah mengalami kekalahan dalam beberapa pertempuran, Belanda mulai menerapkan taktik yang lebih serius. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van der Capellen, memerintahkan pengerahan pasukan besar-besaran. Belanda juga mengerahkan bentang-bentang untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Penangkapan tokoh penting salah satu titik balik dalam perang ini terjadi ketika beberapa tokoh penting di pihak Diponegoro tertangkap atau menyerah. Raden Tumenggung Prawirodirjo, salah satu jenderal utama Diponegoro, tertangkap, yang melemahkan posisi pasukan Diponegoro. Namun, Pangeran Diponegoro tetap melanjutkan perlawanan meskipun semakin terdesak. Akhir perang tahun 1830. Pada tahun 1830, Belanda menggunakan taktik diplomasi untuk mengakhiri perang. Diponegoro diundang untuk bernegosiasi di Magelang oleh Jenderal de Kock. Namun, pertemuan ini ternyata jebakan. Pangeran Diponegoro ditangkap secara licik oleh Belanda pada 28 Maret tahun 1830. Setelah penangkapannya, Diponegoro diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya pada tahun 1855. Dampak dan warisan perang Diponegoro menjadi salah satu perlawanan terbesar terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia, dengan korban jiwa yang sangat besar di kedua belah pihak. Bagi rakyat Jawa, Pangeran Diponegoro menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan kolonial. Warisannya terus hidup dalam sejarah perjuangan Indonesia melawan kolonialisme, dan kisahnya tetap dikenang sebagai bagian penting dari semangat nasionalisme Indonesia. Alur ini mencerminkan perjuangan keras rakyat Jawa di bawah kepemimpinan Diponegoro dalam mempertahankan tanah air mereka dari penjajahan kolonial Belanda.